bersyukur untuk melihat orang yang lebih kurang daripada kita di hari ini. Kadang hari ini kita udah bisa makan, kita masih mengeluh sama Allah. Ya Allah, kenapa hidup kita ini nggak berubah-berubah ya Allah? Orang kita ini nggak pernah bersyukur sama Allah, mintanya hidupnya Allah akan rubah. Otomatis ya, apa yang kita sangkakan kepada Allah ini akan datang kepada diri kita. Yang sering kita sangkakan kepada Allah ini akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tatkala orang ini bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat daripada bersyukurnya itu. Tetapi hari ini orang ini mau orang kaya sekalipun, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya pun juga banyak, tetapi tidak pernah bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. 2019 habis jalan-jalan di Ciamis, saya jalan-jalan lanjut lagi, Pak. Kerjaan saya ini cuma jalan-jalan aja, saya bingung, Pak. Setelah kenal agama, kenapa hari ini nikmat sekali dibandingkan hari-hari kemarin? Saya sendiri pun tidak sadar. Kadang pun nggak berkepikiran, kenapa hari ini sampai di pondok pesantren? Matlabul Najah. Bisa ketemu dengan orang-orang alim, orang-orang baik, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di dunia dan di akhirat. Hari ini pun saya tidak bisa membayangkan kenapa hari ini saya bisa dapat berbicara di depan. Mungkin beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu, saya tidak membayangkan hari ini dapat kembali. Hari ini pun dapat kembali ini saya tidak pernah membayangkan, Pak. Tapi 2019 saya jalan-jalan di Karimun Jawa. Asbab, Pak, diusir, ya udah nggak boleh ada jamaah di sini. Pindah. Uang mau buat bayar hotel mahal. Udah buat bayar kapal saja. Kita jalan-jalan lagi ke pulau kecil lagi, ke Pulau Parang, Pak. Di Pulau Parang itu hanya ada 4 musola, Pak. 4 musola, 1 masjid jami. Masjid jami seperti ini untuk mengumpulnya orang-orang muslim di sana. Ada 1 pulau, namanya Pulau Parang. Saya mendapatkan cerita daripada orang-orang sekitar situ. Saya tanyakan pada orang-orang di sekitar situ, kenapa hari ini musola-musola sudah kosong, Pak? Saya tanya lagi kepada orang-orang di sekitar situ, kenapa hari ini laki-lakinya pada pergi semua, Pak? Oh, ternyata laki-lakinya ini pergi ke laut. Laki-lakinya pergi ke laut. Untuk apa, Pak? Saya tanya lagi. Nah, ternyata laki-laki di sini semua ini sebagai nelayan, Pak, pekerjaan sehari-hari. Saya tanya lagi, Pak, kenapa sampai masjid ini kosong, Pak? Ini kan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikan setiap hari diambil, mungkin ribuan nelayan bahkan tidak terhingga. Ikan yang ada di dalam laut ini tidak pernah akan habis. Sampai kita pun nggak pernah tengok, oh ikan melahirkan itu seperti ini, bertelur seperti ini, berkembang biak seperti ini, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menengok daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai dan akhirnya pun saya mendapatkan cerita. Ternyata di tahun 80-90 orang-orang di Pulau Parang tersebut, ya, di satu desa tersebut, orang ini amal agama semua, Pak. Hidupkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Ketika orang ini amalkan agama semua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-lakinya jaga sholat 5 waktu di masjid, di situ Allah Subhanahu wa taala bukakan daripada pintu keberkahan. Sampai-sampai ya, nggak perlu untuk menyalakan diesel, nggak perlu untuk menaiki kapal, rezeki itu datang dengan sendirinya, Pak. Di Pulau Parang itu sampai menjadi pulau ya, yang budidaya lobster terbesar nomor 2 di Indonesia. Saya tanyakan lagi ya, kenapa hari ini udah nggak ada orang budidaya lobster? Hari ini kenapa orang nelayan pergi sampai berminggu-minggu nggak pulang? Ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala ini berikan rizki, uji manusia ini taat kepada Allah. Yang taat ini diuji dengan rizki yang banyak, diuji dengan kekayaan. Tatkala meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala ambil daripada keberkahan tersebut. Keberkahan ini bukan daripada kepandaian, bukan daripada kecerdasan, tetapi ternyata di satu pulau itu saya dapat pelajaran yang baik. Oh, ternyata keberkahan ini untuk amalkan agama. Apa yang sudah kita ketahui kita amalkan. Apa yang telah kita dengarkan kita amalkan. Sampai akhirnya pun ya, setelah budidaya lobster terbesar ya, nomor 2 di Indonesia khususnya,
Di situ orang-orang yang laki-lakinya ini sibuk dengan membudidaya lobster. Hari-hari jutaan, bahkan puluhan juta yang didapatkan. Tetapi tinggalkan daripada satu perintah Allah Subhanahu wa taala sekalipun, maka di situ Allah Subhanahu wa taala ambil daripada keberkahan rezekinya. Sampai-sampai sekarang saya melaksanakan sendiri di situ, praktek sendiri, tebar jaring ribuan kilometer sampai di laut Sumatera, pulang-pulang nggak dapat apa-apa. Wah, kelihatannya berat Pak. Orang tebar jaring, angkat jaring itu kelihatannya ringan, ternyata begitu menariknya itu berat Pak. Satu perahu cuma 2 orang Pak. Berangkat habis subuh, tebar jaring sampai tengah laut jam 10 ya. Di situ saya ambil pelajaran nih, ribuan kilometer jaring yang saya tebar, yang kita tebar di situ, dapatnya cuman satu anakan hiu Pak. Hiu, tahu Pak hiu Pak? Anakan Pak, tapi Pak mau serem nggak jadi serem, gara-gara namanya anakan. Mau serem Pak, namanya hiu, gara-gara jadi anak tadi nggak dapat serem. Sampai akhirnya pun saya heran, kenapa kita tebar ribuan kilometer tidak ada yang nempel sekalipun. Nempel pun juga anakan Pak, cuman lebarnya segini Pak, mungkin 1,5 meter di situ. Saya tanya lagi, memang kalau kita mendapatkan ikan seperti ini akan laku di darat nanti, akan laku dijual. Oh, ternyata daripada ikan tersebut ada manfaatnya. Dijual itu kalau di daerah Semarang, Jepara dibikin sop sirip hiu Pak, itu jadi obat katanya. Saya juga nggak tahu obat apa. Di situ satu mangkok 300.000. Dan di situ saya heran, kenapa Pak? Nah, terus kalau kita dapat yang kecil kayak gini, terus kita mau makannya bagaimana? Apa kita tunggu besar dulu, kita kasih makan terus setiap hari Pak? Saya bilang, nunggu besar dulu diikat, saya kasih tali, kasih tambang gitu. Enggak Mas, kita tetap jual keadaan seperti ini. Sampai di situ saya bengong. Anakan sudah ikan hiu, anakan ya kan. Itu pun mau dijual, sampai heran saya. Ini pun terpaksa dijual Pak. Ya gimana lagi Mas, sudah tidak ada yang kita dapatkan di saat itu. Habis subuh tebar jaring sampai jam 10, ya, jalan tengah laut tebar jaring. Besoknya dapat itu, ngambil lagi di situ. Ketika pulang saya dengan tangan kosong. Tapi tangan kosong saya ini dapat pelajaran yang sangat berharga. Ketika orang mau berikhtiar sekalipun, bekerja keras sekalipun, tatkala belum menjadi rezekinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah datangkan dalam kehidupannya. Mau bekerja keras sekalipun, sepandai-pandainya orang, ketika Allah Subhanahu wa taala belum gariskan daripada rezekinya, maka apa yang dia kejar tidak pernah dia dapatkan. Tetapi yang hari ini duduk manis, ya, nggak pakai ke dapur, nggak pegang termos, kopi didapatkan sama Bapak sebungkus. Ini belum saya buka Pak, bukan sponsor ya. Maka kenapa sampai Imam Syafi'i ini dengan Imam Maliki? Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Maliki. Ini bertanya kepada Imam, Imam, siapa orang yang cerdas? Orang yang bekerja keras yang diharapkan, atau orang yang tidak bekerja? Kalau saya yang orang bekerja keras ya mengharapkan kepada Allah, bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah. Tidak mungkin Imam Syafi'i pun pergi ke pasar buat kerja, setengah sekelilingnya buat kerja, sudah mendapatkan apa yang beliau dapatkan itu, bawa pulang ke hadapan Imam Malik, disampaikan kepada Imam, saya sudah buat kerja, maka ini adalah yang sudah saya dapatkan hari ini, rezeki saya. Oh, rezeki antum? Oh iya, Masya Allah, berkah. Taruh sini, rezeki antum. Ayo Tuhan, kita makan. Wah, ini bukan rezeki antum, ini rezeki anak juga, kata Imam Maliki. Loh, kok bisa? Yang kerja saya, yang berusaha saya, kenapa di situ ada rezeki antum? Sampai beliau katakan, ini gurunya ini mengatakan, orang yang cerdas itu orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ini adalah sebagian perintah saja. Tetapi apa yang kita dapatkan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.